إلهي ناس تلil الفردوس أعلى. Saudara, masih soal pemberitaan tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji Indonesia tahun 2021 yang pengumumannya disampaikan oleh Menteri Agama. Namanya siapa ya Menteri Agamanya ya? Ya udah Yakut aja deh ya gitu ya. Yakut memberitahukan kepada kita semua rakyat Indonesia bahwa pemerintah Republik Indonesia tahun ini kembali membatalkan keberangkatan jamaah haji asal Indonesia untuk yang kedua kalinya. Karena tahun lalu 2020 pun begitu. Ketika Menteri Agama ini mengumumkan, dalihnya antara lain masih COVID ya, dan juga menyebutkan bahwa Indonesia belum dapat jatah kuota haji. Soal seperti itu ya. Nah, untuk itu dari Kerajaan Saudi Arabia melalui dubesnya di Jakarta mengirimkan surat kepada Puan Maharani, Ketua DPR RI. Untuk jelasnya, ini ada berita dari bisnis.com. Saya bacain aja. Bantah Indonesia tak dapat kuota haji. Berikut surat dubes Saudi untuk Ketua DPR RI. Ya, bantah Indonesia tak dapat kuota haji. Berikut surat dubes Saudi untuk Ketua DPR RI. Saya bacain. Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Essam bin Ahmed bin Abid At-Taqi menyurati Ketua DPR RI Puan Maharani terkait pembatalan ibadah haji bagi jamaah Indonesia pada tahun 2021. Di situ disebutkan berikut ini adalah surat yang tersebut. Jadi siap-siap kita kuping agak gimana gitu ya, karena ini bahasa diplomatik ya, bahasa yang penuh sopan santun, nggak tahu sebetulnya bagaimana. Buat kita bayangin Puan Maharani, Ketua DPR itu disapa dengan Yang Mulia, yaitu mungkin sopan santun diplomatik ya. Yang Mulia Dr. Honoris Causa Puan Maharani SI.Com, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini saya ingin memberitahukan kepada Yang Mulia bahwa merujuk pada pemberitaan yang beredar yang telah disampaikan oleh sejumlah media massa serta media sosial di Republik Indonesia yang menukil pernyataan Dr. Insinyur Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, yang menyatakan telah memperoleh informasi bahwa Indonesia tidak memperoleh kuota haji pada tahun ini. Juga pernyataan Dr. TB Aceh Hasan Sazili, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, yang telah menyebutkan adanya 11 negara yang telah memperoleh kuota haji dari Kerajaan Arab Saudi pada tahun ini, dan Indonesia tidak termasuk negara-negara tersebut. Jadi pernyataan Sufmi dan Aceh Hasan Sazili ini memang saling menguatkan. Sufmi mengatakan Indonesia belum dapat kuota, sementara Hasan Sazili mengatakan bahwa ada 11 negara yang sudah memperoleh kuota dan Indonesia tidak termasuk di dalamnya. Wah, seru juga dia. Dalam kaitan ini saya ingin memberitakan kepada Yang Mulia bahwa berita-berita tersebut tidaklah benar dan hal itu tidaklah dikeluarkan oleh otoritas resmi Kerajaan Arab Saudi. Di samping itu, otoritas yang berkompeten di Kerajaan Saudi hingga saat ini belum mengeluarkan instruksi apapun berkaitan dengan pelaksanaan haji tahun ini, baik bagi para jamaah haji Indonesia atau bagi para jamaah haji lainnya di seluruh negara di dunia. Jadi memang buat Saudi, akhirnya buat hubungan diplomatik, pernyataan dua anggota dewan itu bisa mengganggu hubungan, karena substansi pernyataan dua anggota dewan tadi, yang satu wakil ketua DPR, yang satu lagi wakil ketua Komisi 8, itu menunjukkan ada semacam diskriminasi dari Saudi. Bayangkan, Sufmi Dasko mengatakan bahwa pemerintah Saudi tidak memberikan kuota kepada Indonesia. Hasan Sazili mengatakan Saudi sudah mengeluarkan kuota untuk 11 negara jamaah haji asal 11 negara lain yang Indonesia tidak termasuk di dalamnya. Anda bisa bayangkan nggak kalimat-kalimat ini? Bahwa selama ini jamaah Indonesia paling banyak menuju Saudi dalam hajinya, dan itu terakhir sampai 220.000 jamaah. Itu terbesar di dunia. Artinya secara duit
secara duit Indonesia paling banyak menyumbangkan devisa kepada Saudi di musim haji. Belum lagi di musim umroh yang tiap bulannya lebih 200.000 orang mondar-mandir umroh setiap bulan dari Indonesia. Jadi dari sisi perduitan ini mengganggu, tapi dari sisi hubungan diplomat negara ini juga sangat mengganggu, yang dikhawatirkan bisa memunculkan kesalahpahaman antara dua petinggi negara. Maksud saya kalau petinggi negaranya mikir. Sebab kalau kata Rocky Gerung, oh ngeri sekali kalau Rocky Gerungnya kalau kita kutip dalam konteks soal kepala negara. Sehubungan dengan hal ini, merupakan sebuah kesempatan bagi saya untuk menjelaskan kepada Yang Mulia dan anggota-anggota Dewan yang terhormat tentang fakta-fakta sebenarnya. Seraya saya berharap agar kiranya dapat melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan pihak kedutaan atau otoritas resmi lainnya, baik di Kerajaan Saudi Arabia atau di Indonesia, guna memperoleh informasi dari sumber-sumber yang benar yang dapat dipercaya. Ini kan bahasa diplomatik yang sangat sopan. Bahasa sehari-harinya, weh Sumi, weh Dasko gitu ya. Weh Hasan Sajili, kalau ngomong jangan asal jeplak, kan gitu bahasa kita sehari-harinya. Kalian ini anggota dewan yang setiap ucapannya berimplikasi kepada ya secara hukum, secara moral, harusnya begitu ya. Apalagi hubungan kedua negara ini bisa terganggu. Makanya dalam bahasa kita sehari-hari kalau ngomong yang asal jeplak dong. Hubungi dong, cari dong komunikasi dengan otoritas resmi, baik yang ada di Indonesia maupun di Saudi sana. Jadi jangan sok saya memperoleh informasi, saya memperoleh data, bla bla bla. Bahasa kampungnya pret. Jadi ini dubes ini baik, mungkin aturannya begitu dalam bahasa diplomatiknya ya. Kemudian di sini dikatakan sebagai lanjutan, saya berharap semoga Yang Mulia senantiasa dapat limpahan taufik. Amin. Ya kan, kalau ada doa baik untuk para penguasa kita aminin aja. Semoga begitu adanya. Dan kesuksesan dan pada para anggota dewan terhormat saya sampaikan salam hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Wih, ngaco masih kasih hak penghargaan setinggi-tingginya. Terimalah salam hormat dari saya, Esim bin Ahmed Abid Ataki, Duta Besar Pelayan Dua Kota Suci untuk Republik Indonesia. Jadi memang Saudi suka menyebutkan dirinya sebagai Khadimul Haramain, ya, pelayan dua tempat suci. Oke lah, nggak apa-apa. Nah saudara sekalian, kita sungguh-sungguh prihatin dengan perilaku para petinggi kita yang mendapat fasilitas begitu berlimpah ruah dari rakyat, dari uang rakyat, dari APBN, tapi kelakuannya sama sekali tidak melayani rakyat yang diwakilinya gitu ya, yang menjadi tuannya kalau pejabat eksekutif, kalau pejabat legislatif yang diwakilinya, kan mereka sebutnya wakil rakyat, jadi mewakili kita, tapi kelakuannya, ucapannya seperti itu. Nah, di media-media sosial terkait soal ini banyak tanggapan-tanggapan. Misalnya begini, ada yang minta, ayo laporkan ke polisi. Kenapa? Ramai-ramai di seluruh dunia. Kenapa dilaporin? Karena Menteri Agama RI, pimpinan DPR RI telah menyebarkan hoax dan membuat onar sehingga melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Nah, ini menarik sekali. Kita baca ya. Sesuai surat resmi Dubes Saudi untuk RI Syekh Isham bin Ahmad Abid Al-Thaqafi tertanggal 3 Juni 2021, bahwa sampai saat ini pemerintah Saudi belum keluarkan putusan resmi tentang kuota haji untuk negara manapun. Belum keluarkan putusan secara resmi tentang kuota haji bagi negara manapun. Belum. Artinya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan Wakil Ketua Komisi 8 TB Aceh Hasan Sajili TB itu bagus ya, orang Banten itu, serta Menteri Agama Yakut Komas telah dengan sengaja menyebar hoax atau kebohongan yang telah menyebabkan keonaran di mana-mana. Wih, ngeri nggak? Dan ini jangan lupa, pasal-pasal ini yang dijadikan untuk menjerat Habib Rizik Syihab dan menjatuhkan sanksi. Ada sanksi dengan ancaman yang kemarin untuk kasus swab di Rumah Sakit Umi, jaksa menuntut 6 tahun penjara. Bayangin saudara, dianggap menyimpan, tidak menyampaikan kondisi kesehatannya kepada publik. Kemudian ada video bahwa saya sehat-sehat saja, itu dianggap menyebar kebohongan dan menimbulkan keonaran publik. Nggak tahu onarnya di mana. Emang ada begitu Habib mengatakan saya sehat, saya tidak kena COVID, lalu ada bakar-bakar mall gitu. Keonarannya apa? Atau ada orang-orang menyerbu polsek dan polres gitu.
Enggak gitu loh. Tapi oleh jaksa penuntut umum itu dianggap sebagai sebuah keonaran dan pantas dituntut dengan hukuman 6 tahun penjara. Padahal koruptor besar Joko Chandra yang lari 2 tahun, yang merugikan uang triliunan rupiah cuma dituntut 4 tahun. Inilah logika hukum di negeri 62 ya, katanya begitu ya. Bahkan Menak Yakut secara sepihak membatalkan pelaksanaan ibadah haji Indonesia tahun 2021 berdasarkan berita hoax, sehingga merugikan ribuan, bukan ribuan itu, ratusan ribu jamaah haji Indonesia, sekaligus mempermalukan negara Indonesia sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia, membatalkan pelaksanaan ibadah haji Indonesia tahun 2021 secara sepihak. Mestinya dia tanya dulu ya. Kebayang nggak bagaimana sih perasaan keluarga para jamaah yang sudah mempersiapkan diri menunggu bertahun-tahun, ada sampai 32 tahun loh maksimal, gila ya. Menunggu bertahun-tahun, ketika masanya untuk berangkat, tiba-tiba pemerintah dengan secara sepihak berdasarkan hoax menyatakan membatalkan. Gimana tuh perasaan? Haji itu buat orang Islam itu sesungguh suatu yang sangat diharapkan, karena itu dianggap sebagai penyempurnaan rukun Islam. Mereka menabung, dan sebagian besar jamaah haji itu bukan orang kaya. Mereka menabung dengan segala cara, menyisihkan penghasilannya sedikit demi sedikit menabung. Beberapa kali media kita, baik media konvensional mainstream atau media sosial, menanyakan bagaimana seorang pemulung ya, pemulung tua bertahun-tahun sama sampai 20 tahunan mengumpulkan uang untuk bisa pergi haji. Dan itu bukan 1-2, itu yang semestinya menjadi pertimbangan Menak Yakut Komil ini. Harusnya ya, bagaimana perasaannya, belum lagi keluarganya. Ya Allah, haji itu sesuatu yang luar biasa, yang walaupun menurut calon dubes haji kita, si siapa, Juhrawi Misari ya, itu anak muda kucluk banget, itu bisa pernah membuat tweet bahwa haji dan umroh itu hanya membuang-buang devisa. Gila nggak? Haji dan umroh itu hanya membuang-buang. Dan dia itu santri bos, lulusan pesantren. Masya Allah. Haji dan umroh hanya membuang-buang devisa, hanya menguntungkan kerajaan Arab Saudi. Dan yang lebih gila lagi, Presiden kita Sinuhun yang mulia Joko Widodo berencana mengangkat manusia seperti itu, yang lidahnya, yang tulisannya menyakiti Saudi Arabia, untuk menjadi dubes di sana. Ya memang, apa boleh buatlah, dalam konteks ini kita setujulah sama Rocky Gerung ya. Anda paham kalimat Rocky Gerung bagaimana? Penuntutnya karenanya Yakut, Dasko, dan Aceh Hasan serta siapapun yang terlibat dalam penyiaran hoax haji tersebut wajib diseret ke pengadilan, sebab telah dengan nyata sengaja melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang menyiarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran dan diancam 10 tahun penjara. Allah tunjukkan kesalahan rezim zalim dengan pasal dan ayat undang-undang yang sama persis dengan yang mereka fitnahkan kepada Imam Besar Habib Rizik Syihab dan Habib Hanif Al-Atas serta Dr. Andi Tatat, yaitu Direktur Rumah Sakit Umi Bogor ya, dalam kasus Rumah Sakit Umi Bogor. Saudara,